Pemirsa, setelah kita berbincang dengan Ketua Yayasan Maranatha, saya ingin tahu lebih jauh tentang lembaga pendidikan ini yang berada di bawah Yayasan Maranatha. Ada Akper, ada Stikes. Hari ini ada Pak Stef Mendes Kiik, Ketua Stikes Maranatha. Selamat Pak, kita bisa berjumpa lagi dan kita bisa mengenal lebih dekat dan kami juga bisa tahu sedikit lebih banyak tentang Maranatha, Stikes Maranatha. Pertanyaan pertama Pak, yang selama ini cukup menggelitik saya ketika datang ke Maranatha yang cukup jauh dari kota. Boleh jelaskan ke saya Pak, apa yang membuat mahasiswa harus memilih Maranatha? Baik, terima kasih, ini kesempatan yang menarik. Jadi Stikes Maranatha Kupang merupakan sebuah institusi kesehatan yang sudah berdiri sejak 2006, tetapi mendapat izinnya di 2009, dan modal dasar yang dimiliki oleh Stikes Maranatha Kupang adalah semua program studi yang ada di Stikes Maranatha Kupang, yaitu ada 3 program studi, semuanya sudah terakreditasi B, baik Prodi Ners, Prodi S1 Keperawatan, dan Prodi D3 Kebidanan. Itu adalah modal dasarnya. Dan yang kedua adalah model pendidikan pembelajaran yang kita terapkan di sini memang sudah berdasarkan kurikulum yang terstandar secara nasional, dan kami boleh berbangga bahwa mulai tahun ajaran ini kami sudah menerapkan kurikulum berbasis OB namanya, atau outcome based education. Ini kita merupakan satu-satunya yang memulai ini. Wow. di NTT. Jadi baru di launching April lalu, dan kita sudah workshopkan dengan mengundang pemateri nasional, lalu kita sementara rancang untuk tahun ini kita laksanakan. Jadi baru satu-satunya di NTT. Iya, untuk yang berbasis OB tadi. Lalu yang berikut adalah memang ini adalah kondisi pandemi, tetapi kita menerapkan pembelajarannya itu blended learning namanya, modifikasi antara online dan offline. Nah, itu yang kita lakukan. Lalu kita dalam kancah nasional baru-baru mahasiswa kita 175 orang lulus dalam program RPL namanya. Jadi tidak hanya kuliah di Stikes Maranatha, tapi ikut kuliah juga di Jakarta melalui program pemerintah. Itu selama 1 semester. Lalu ada program kementerian lagi namanya Kampus Mengajar. Mahasiswa kita tidak hanya belajar, tetapi mereka juga ada kesempatan untuk mengajar. Jadi ini bisa membangun kepercayaan diri, membangun kepedulian mahasiswa. Jadi 12 mahasiswa ini lolos pada program Kampus Mengajar angkatan pertama. Itu ada yang mengajar di Sumba, ada yang mengajar di di Rote, ada yang di Sabu, ada yang di Flores, lalu di Daratan Timur. Jadi seperti itu. Lalu ini juga kami perlu sampaikan bahwa waktu kita pembekalan di dinas, kepala dinas juga kaget karena ternyata yang dari sekolah kesehatan hanya kita yang lolos. Jadi ini program yang menarik, dan ini sudah masuk angkatan kedua, baru pengumuman kemarin juga. Kebetulan 7 dosen kami juga ikut lolos sebagai dosen pendamping. Jadi kami tidak hanya mendampingi mahasiswa kami, tapi misalnya saya ikut mendampingi mahasiswa Undana dan mahasiswa Unika, Unwira. Nah, lalu di institusi ini kan kita ada namanya Tridharma. Untuk mencapai visi dan misi kita melaksanakan Tridharma, yaitu Dharma pendidikan seperti tadi yang saya jelaskan. Lalu ada Dharma penelitian dan pengabdian masyarakat, itu Dharma kedua dan ketiga.
Jadi salah satu keunggulan kita adalah di penelitian-penelitian yang berbasis komunitas. Saat ini terus terang kita sudah dalam 1 tahun terakhir ini kita terjadi peningkatan publikasi, di mana peringkat kita yang sebelumnya di 2000-an dari 5.000-an kampus sekarang sudah ada di 1.300-an. Jadi kita melonjak cukup signifikan, sekitar 1.300-an anak tangga. Itu untuk penelitian dan publikasi. Luar biasa. Itu. Lalu kami juga memperbaiki sistem-sistem kami, misalnya sistem pembelajaran, sistem kemahasiswaan namanya Simkat Mawa, Tracer Study, melacak lulusan. Ya. Itu lalu mungkin unggulan yang lain adalah beasiswa. Jadi Stikas Maranatha merupakan satu-satunya institusi yang mendapatkan beasiswa Gubernur NTT. Itu menanggung semua biaya pendidikan dari mulai masuk sampai mereka tamat. Itu 76 mahasiswa kami. Lalu ada juga namanya beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar, itu 51 mahasiswa. Lalu ada juga namanya beasiswa yayasan, jadi anak-anak yang kurang mampu ditanggung oleh yayasan. Lalu ada namanya beasiswa UKT, uang kuliah tunggal. Kalau boleh tahu sekarang sudah berapa banyak mahasiswa? Mahasiswa kita sekarang ini berjumlah 643 mahasiswa. 643, satu jumlah yang besar ya? Iya, untuk pendaftar saat ini untuk keperawatan itu ada 208 S1 keperawatan. Lalu kita juga menyelenggarakan program namanya Ali Jenjang. Itu biasanya pendaftarnya adalah mereka yang dari bekerja di rumah sakit umum maupun di puskesmas-puskesmas yang ingin meningkatkan studinya dari D3 ke S1. Saat ini pendaftarnya ada 17 orang. Dan untuk kebidanan pendaftarnya 80 orang. Jadi kurang lebih sekitar sudah 300-an pendaftar. Lumayan banyak. Dengan dengan jumlah mahasiswa yang lumayan besar, Ya. 600 itu suatu angka yang besar untuk wilayah NTT. Betul. Kira-kira berapa tenaga pengajar yang ada saat ini? Baik. Jadi memang tenaga pengajar kita sudah lumayan banyak dan memenuhi standar. Kan standarnya untuk sekolah kesehatan itu 1:20. Tapi kita saat ini 1:15 dan 1:18. Jadi mencukupi. S1 keperawatan ada 18 dosen, Prodi Profesi Nurse ada 7 dosen, Prodi D3 kebidanan ada 16 dosen. Lalu kita juga didukung oleh tenaga akademik, staf akademik yang bagian administrasi itu sebanyak 15 orang, dan kita juga didukung oleh CS, cleaning service, dan security ada 12 orang. Satu jumlah yang lumayan besar ya, Ya. untuk sebuah yayasan yang boleh dibilang tadi seperti penjelasan dari ketua yayasan from zero. Luar biasa. Lebih jauh lagi, Pak Stef, Anda sebagai seorang ketua lembaga Stikas, apa visi Anda ke depan? Baik, visi saya adalah di tahun 2040 nanti, ini kan jangka panjang, kita sudah bisa menjadi sekolah tinggi ilmu kesehatan yang unggul dalam bidang kesehatan komunitas di tahun 2040. Kita targetnya seperti itu. Tentunya untuk mencapai visi ini kita di Prodi Keperawatan menjalankan visi keunggulan dalam keperawatan komunitas, lalu di kebidanan keunggulan dalam kebidanan komunitas, seperti itu. Untuk menunjang visi besar yang Anda emban, Ya. saya pikir ada tahap-tahap atau ada step-step langkah-langkah yang harus dilakukan. Kira-kira langkah besar apa yang akan Anda lakukan untuk supaya target visi ini bisa tercapai? Baik, tadi seperti yang saya jelaskan di awal bahwa untuk mencapai visi besar itu tentu
sebuah institusi pendidikan tentunya menjalankan tridharma. Jadi dharma yang pertama adalah dharma pendidikan, dharma kedua adalah pengabdian, dan dharma ketiga adalah dharma penelitian. Jadi misalnya kita untuk menunjang di keperawatan komunitas misalnya, kita harus punya yang namanya daerah binaan. Jadi itu menjadi model bagi kita untuk mengembangkan bagaimana kesehatan di komunitas atau di masyarakat itu bisa ditingkatkan. Jadi di sana kita melaksanakan pendidikan di mana anak-anak kita belajar. Jadi bagaimana membina keluarga menjadi sebelumnya tidak mandiri, tidak paham tentang kesehatan, menjadi tahu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup sehat. Lalu dalam hal penelitian, dosen-dosen kita melakukan penelitian juga di bidang keperawatan komunitas. Lalu untuk hal pengabdian masyarakat, dosen-dosen kita melakukan pengabdian masyarakat di sana. Jadi tiga aspek ini betul-betul dilaksanakan dan melihat pada visi keperawatan komunitas tadi. Jadi saya kasih contoh, misalnya kita mengembangkan yang namanya Posbindu PTM, Posbindu penyakit tidak menular. Jadi kita pahami bahwa penyakit tidak menular ini saat ini menyebabkan kematian melebihi COVID, ya. Jadi 60% kematian di dunia ini penyebabnya adalah penyakit tidak menular. Sementara penyakit tidak menular ini sebenarnya bisa dicegah. Dengan apa cara mencegahnya? Adalah melalui deteksi dini. Jadi bisa dikendalikan. Kalau diketahui lebih awal, tentu masalahnya bisa diatasi. Nah, kita mengajarkan mahasiswa-mahasiswa kita tentang bagaimana membentuk yang tadi Posbindu PTM. Jadi mereka bisa mengajarkan kader tentang di meja satu bagaimana cara mencatat orang yang berkunjung. Lalu di meja kedua bagaimana mewawancarai mereka. Lalu di meja ketiga bagaimana melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, dan menghitung indeks massa tubuh. Lalu di meja keempat bagaimana mahasiswa bisa melakukan pemeriksaan gula darah, pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan kolesterol, dan asam urat. Lalu di meja kelima bagaimana mereka mampu untuk melakukan konseling sesuai dengan masalah yang didapat di meja-meja sebelumnya. Jadi misalnya dia masalahnya adalah obesitas atau kegemukan, atau misalnya merokok, dikonselingkan, diajarkan tentang bagaimana perilaku hidup yang bebas rokok. Lalu yang berikut, kalau ada masalah-masalah yang lebih serius, misalnya gulanya di atas 200, maka dirujuk ke puskesmas terdekat. Puskesmas yang menjadi wilayah daripada desa tersebut. Jadi kira-kira itu yang kita coba kembangkan, dan kami sudah mengembangkan di beberapa desa, di Oel Tua, ada yang terakhir ini di Desa Manusak. Itu kita punya komitmen, desa punya komitmen yang kuat di mana menggunakan dana desa sehingga kegiatan ini terus dilakukan. Jadi tidak hanya habis ketika mahasiswa pulang kegiatannya selesai, tetapi ini akan terus berlanjut. Kadernya juga digaji tiap bulan. 250.000 per kader, ada 5 orang kader. Mereka akan digaji walaupun kecil, tetapi itu sebagai stimulasi untuk mereka bisa terus melaksanakan Posbindu PTM tadi. Kira-kira itu yang kita lakukan. Luar biasa, visi besar dari seorang ketua Stikes Maranatha. Tentu visi yang begitu besar, lalu dengan target-target yang sangat jelas, pasti ada tantangan. Tantangan terbesar dari Stikes Maranatha sendiri seperti apa, Pak? Baik, ini adalah momentum yang luar biasa yang kita tidak pernah bayangkan, yaitu momentum COVID-19, di mana memaksa kita untuk menggunakan berbagai metode. Jadi tantangan utamanya adalah pada pembatasan secara fisik tadi. Sementara kita ini adalah ilmu praktik, jadi tidak
pernah terbayang bahwa bagaimana kita mendidik anak-anak secara online. Ini tidak pernah terbayang, tetapi ini kita kombinasikan. Jadi tantangan utamanya ada di situ. Harusnya, dan kami menggunakan metode blended tadi, untuk praktek kita mahasiswa kita tetap masuk lab dengan menggunakan panduan dari Kemendikbud dan Kementerian Kesehatan. Jadi mereka tetap masuk lab 5 orang, dan ini diajarkan karena tidak bisa kita mengajarkan secara online, kecuali kalau kita memiliki lab yang betul-betul dia bisa dilakukan simulasi online. Tetapi untuk ilmu kesehatan, ilmu keperawatan dan kebidanan itu sangat sulit. Dan Betul. untuk mencapai kompetensi, bagaimana kita mengajarkan anak-anak untuk bisa melakukan asuhan keperawatan, melakukan asuhan kebidanan, berhadapan langsung dengan pasien dengan cara online, itu tantangan terberat yang kami alami saat ini. Apa pesan Anda untuk para calon mahasiswa, calon perawat, calon bidan yang ada di daerah-daerah di Nusa Tenggara Timur? Baik, terima kasih. Pesan kami adalah marilah bergabung bersama kami di Stikes Maranatha Kupang, karena disinilah impian adik-adik tentunya akan tercapai. Kami akan bersedia membimbing, mendampingi adik-adik hingga adik-adik menemukan masa depan di Stikes Maranatha Kupang. Terima kasih pemirsa sudah bersama kami. Kita sudah mengenal lebih dekat Stikes Maranatha, atau juga kita sudah mengenal lebih dekat dengan Yayasan Maranatha. Ini adalah lembaga pendidikan kesehatan pertama di Nusa Tenggara Timur. Kita patut berbangga memiliki orang-orang gila seperti mereka ini. Memulai sesuatu dari nol tanpa mengenal lelah, berani maju. Luar biasa. Untuk itu, pilihlah Stikes Maranatha, karena Stikes Maranatha tidak hanya janji, tetapi Stikes Maranatha memberikan bukti. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Sekolah Tinggi Kesehatan Stikes Maranatha Kupang di bawah naungan Yayasan Maranatha Nusa Tenggara Timur berdiri sejak tahun 2006 atau sudah 14 tahun. Ada 3 program studi, S1 Keperawatan, Diploma 3 Kebidanan, dan program studi nurse yang sudah terakreditasi B. Fasilitas kampus Stikes Maranatha Kupang sangat memadai. Ada perpustakaan dan laboratorium terpadu, ruang komputer, fotokopi, kantin, lapangan bola voli dan futsal, meja tenis, dan free wifi. Stikes Maranatha menyiapkan peserta didik yang profesional, berintegritas, dan bekerja berlandaskan kasih. Informasi lebih lanjut ke Kampus Maranatha Jalan Kampung Bajawa Nasipanov, Desa Baumata Barat, Kupang, atau hubungi telepon kami. Maranatha, yes!